Halo arek Lumajang, kali ini aku akan berkunjung ke salah satu desa yang berada di bawah kaki Gunung Semeru untuk menikmati salah satu kuliner khas Kabupaten Lumajang. Ayo ikuti perjalananku. Lumajang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Timur yang terkenal dengan kemegahan Gunung Semerunya. Selama perjalanan, aku sangat menikmati keindahan alam yang disajikan Tuhan untuk kita semua. Sungguh luar biasa keindahan alam yang menyejukkan mata. Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, ternyata memiliki hutan bambu yang terluas di Lumajang, Jawa Timur loh. Sebelum menikmati olahan rebung, aku akan menemui Pak Agus untuk berbincang sedikit tentang bambu. Pak Agus ini merupakan salah satu kelompok sadar wisata yang ada di Desa Sumbermujur ini, Rek. Jepang itu memberikan edukasi kepada masyarakat sini yang pada awalnya itu tidak tahu manfaat daripada bambu. Itu jadi tahu bambu ini bisa dimakan, bambu mudanya bisa dimakan, itu rebungnya itu ya. Ketika mau merampas hartanya warga Desa Sumbermujur ini, ada woro-woro bahwa ini ada perang, ada gencatan senjata dan sebagainya. Akhirnya warga masyarakat itu suruh lari ke gunung, namanya Gunung Leker, suruh berlindung. Nah, berlindung itu sampai 3 hari 4 hari. Dan di belakang semua harta milik masyarakat Sumbermujur ini diambil oleh Jepang. Akhirnya banyak yang kelaparan dan sebagainya. Dan semua dimakan, yang bisa dimakan dimakan oleh warga masyarakat. Nah, itu kemudian masyarakat sini tahu bahwa rebung ini bisa dimakan. Tetapi tidak semua jenis bambu itu bisa dimakan. Contohnya seperti ini, seperti bambu apus. Bambu apus ini sama sekali tidak bisa dimakan karena rebungnya, bambu mudanya itu pahit, mengandung racun. Ya. Seperti bambu manggong itu juga tidak bisa dimakan. Seperti bambu ampel kuning juga tidak bisa dimakan. Nah, yang bisa dikonsumsi di sini biasanya oleh masyarakat sini itu yang diambil itu adalah bambu jajang, bambu petung, kemudian bambu ori, ya, terus bambu jabal itu bisa dikonsumsi. Dan biasanya yang diambil oleh masyarakat sini sampai sekarang itu adalah bambu petung karena bentuknya besar ya. Jadi ngambil 2 itu aja sudah banyak. Masyarakat yang ada di sini yang ada kan pengusaha UMKM ya, yang usaha kerecek rebung. Rebung itu dicacah-cacah terus kemudian dijemur, dikeringkan dan dijual keringnya. Itu lebih mahal. Itu ngambilnya di lahan-lahannya sendiri. Oleh sebab itu, kami menyediakan pembibitan bambu yang bambu-bambu yang bisa dikonsumsi, yang bisa diambil rebungnya, dan masyarakat bisa mengambil di tempat pembibitan itu dengan cuma-cuma, gratis. Menurut yo, jadi hutan bambu ini tempat konservasi rek. Gak oleh moro-moro ngapain di kene, jebuk rebung di kene yo. Jogo alam awak dewe, oke? Ternyata di hutan bambu ini tidak boleh menebang bambu sembarangan yo. Karena ini merupakan tempat konservasi bambu dan untuk melindungi kelestarian ekosistem sekitar. Ayo yang kebun gue wes. Tuh, boleh? Pak Langgeng menunjukkan rebung siap tebang yang berada di kebun miliknya. Biasanya, rebung setinggi 30-40 cm sudah bisa ditebang. Ya minimal 7-10 cm juga sudah bisa. Akan tetapi, daging rebungnya masih terlalu sedikit. Oh iya Rek, ternyata tidak semua jenis bambu dapat dikonsumsi. Masyarakat desa setempat biasanya mengkonsumsi jenis bambu tertentu seperti bambu jajang, petung, ori, dan jabal saja. Akan tetapi, jenis bambu yang dapat diolah menjadi kerecek rebung hanya 2 jenis bambu, yaitu jajang dan petung. Nah, kira awal mulanya kerecek bung. Iki. Gede kan yo? Sak bayi rek. Ternyata, rebung dipanen pada bulan-bulan tertentu saja, Rek. Tepatnya ketika musim penghujan tiba
dan biasanya pada awal tahun. Setelah itu, rebung yang baru ditebang dikupas kulitnya dan dibersihkan di air yang mengalir untuk menghilangkan bulu yang ada pada bambu, atau di masyarakat lebih dikenal dengan lugut. Untungnya di desa ini aliran sungainya sangat bersih dan dingin. Jadi tambah semangat untuk menikmati pengolahan rebung di sini. Selanjutnya, rebung dipotong dan dibuang pangkal atau batang kerasnya untuk diambil daging rebungnya. Setelah itu, direbus di air mendidih selama 30 menit guna menghilangkan bau dan rasa pahit yang ada pada rebung. Setelah proses perebusan, rebung ditiriskan terlebih dahulu hingga dingin, kemudian rebung diiris tipis sesuai dengan selera. Irisan rebung dijemur dan dipanaskan di bawah terik matahari selama 3 hari kalau matahari tidak terik. Penjemuran bisa memakan waktu selama 7 hari, mengingat di wilayah lereng Semeru merupakan daerah curah hujan tinggi. Proses penjemuran ini berguna untuk mengawetkan rebung kering agar tidak berjamur. Proses pengasapan ini berguna memberikan rasa dan aroma yang khas, serta dapat mengawetkan krecek bung selama bertahun-tahun sebagai cadangan kebutuhan pangan. Bu Langgeng dan Mbak Atun sudah menyiapkan bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai merah, kunyit, serta bumbu dapur lainnya. Semua masuk. Kamu kok akeh temenan? Kucul. Kok akeh blek? Cak, Nuk, tolong lah iki lho. Ya aku tak ngiris-ngiris liyane sing gaya ae. Ajari aku iki wis. Oke. Sebelum dimasak, krecek bung yang sudah dijemur ataupun diasap direndam terlebih dahulu semalaman untuk merubah tekstur krecek bung menjadi lebih kenyal dan menghilangkan bau asap yang berlebihan. Aku menyiapkan api sedang agar menumis bumbu tidak gosong. Kari golek bung, nanti kari masak. Mbak Atun sambil menumis bumbu tidak lupa memasukkan krecek bung dan cecek atau kulit sapi. Untuk yang suka pedas bisa menambahkan cabai rawit secukupnya. Tambahkan juga pete untuk menambah rasa nikmat. Akhirnya, oseng krecek bung sudah matang dan siap untuk menjadi hidangan. Eits, tunggu dulu. Aku dan Mbak Atun melanjutkan memasak menu yang kedua, yaitu krecek bung kuah santan pedas. Aku menyiapkan santan kelapa untuk memasak menu yang selanjutnya. Mbak Atun membantu mengirisi krecek bung asap yang teksturnya mirip sekali dengan daging sapi. Caranya, tumis bumbu yang sama seperti menu pertama. Tambahkan daun jeruk agar kuah santan lebih segar. Langsung masukkan krecek bung asapnya dan tumis bersama bumbu. Tambahkan juga tahu, tempe, dan ayam. Yang beda lagi, tambahkan cabai hutan. Kemudian, tuangkan santannya dan masak hingga matang hingga tercium aroma masakan yang lezat.
menambah aroma yang lebih nikmat, Enak ini. tambahkan bawang goreng di atasnya. Kandungan gizi utama dalam rebung adalah serat dan merupakan sumber vitamin C, vitamin E, kumpulan vitamin B antara lain tiamin, riboflavin, niacin, zat besi, serta beberapa jenis asam amino. Rebung juga mengandung mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh, seperti potasium yang berperan dalam mengatur kestabilan tekanan darah dan denyut jantung. Masih ada lagi senyawa lignin yang diyakini sebagai zat anti kanker dan asam fenol yang berpotensi sebagai antioksidan. Kayak apa rasanya? Gurih kuah santan pedas juga menambah nikmatnya semua masakan ini. Pas banget dimakan dengan nasi atau lontong. Krecek bung sing mau aku golek. Jadi kira yo krecek oseng bung. Jadi bung iki kena diolah jadi macam-macam panganan dulu. Teksture koyo daging rek. Teksture koyo daging. Oke rek, sampai di sini dulu cerita kita. Tunggu video tentang keindahan Lumajang selanjutnya. Salam Lumajang eksotik.